Ya, lihat dia. Ya lihat aja yuk. Halo. Kita mau lihat pameran. Iya boleh. Siap daftar hadir dulu ya. Baiklah, absen. Dari jurusan apa aja nih? Aku FTI Ah, angkatan tahun? 22. Rangga ya, Raya? Tahu Rangga? Kenal? Tidak. Rangga 2002 juga gede. Iya. Oke. Ini satu aja ya. Boleh boleh dua. Aduh. Dua-duanya harus wajib. Oh gitu ya. Kita lihat dulu. Gimana kesannya pamerannya? Sosialisasi kurang ya. Harusnya di luar sana tuh ada tuh baliho. Kasih. Itu apa itu? Oh, door prize. Oh ya di itunya ya. Iya, Yang apa? jurusan Bapak favorit. Ya, Oh oke, gitu. Baiklah, siap. terima kasih Nun. Maaf ya. Satu kelompok satu ya itu. Satu apa? Satu kelompok satu. Oh, oke. Berarti ada dua kelompok. Dua kelompok yang bisa diskor ya. Terima kasih. Ya aku tak lihat. Apa yang dimaksud dengan smart farming? Mau dikasih bintang. Boleh makasih ya dikasih bintang. Wah, Ini namanya apa? Lada merah. wah. Hebat. Ini enak nih hijau nih. Panas. Padahal dari gede gitu ya lu. Airnya udah ngalir seimbang semua. Cuma gara-gara kepanasan aja. Yang bagian sana bagian. Ah, greenhouse-nya memang sumuk ini. Iya. Harusnya dipetik gitu. Ya udah panen ya. Panen. Kalau yang tomat ini kan sebenarnya emang nah ini airnya turun, airnya dari luar masuk ke sini biar lebih dingin waktu masuk sini. Nah, Ini kayak radiator mobil ya. iya kayak filter mobil gitu. Baiklah, silakan. Halo. Iya. Halo guys. Rumahnya Hai, Rangga guys. pasti pojok sana. Iya. Iya. Ini takei satu. Oh, kita nggak bisa itu ditempel di dalam nanti. Oh, di sana. Ini namanya apa? Apa itu? Greenhouse. Oh, Ini greenhouse. kelompok 5. Oke. Padahal tidak hijau ya. Ini kelompok satu. Ayo. Dia Ayo. penipu apa? Pembohongan Ini publik. kelompok 5. Reviewnya di ini kelompok 5. Ini kelompok 5. Pembohongan publik ini. Berarti ini disinformasi nih, Peter. Mari kita lihat lagi. Guys, siap. Oh, dekat aja nggak apa-apa dengan ekologi. Jadi memang temanya dengan urban farming itu ekologi sangat ini ya, sangat dulu ya, karena memang kita bisa membawa atau mengemas jamur yang biasa budidayanya cukup rumit, dikungkung dan sebagainya, kita coba untuk hadirkan atau kita dekatkan dengan anak-anak yang bisa tunjukkan. Jadi cara kondisi lingkungan fisiknya sama kondisinya lembab si jamur. Ada kelompok yang menarik ada teman Brinol 2011 dan Delapan. Nah kan satu ayah. Kamu 7. Coba dong dipresentasikan dong. Ini apa ini ceritanya? Konsepnya apa? Rice bed. What is the meaning of rice bed? Rice bed itu rice bowl. Dinaikkan tuh. Oh gitu. Keuntungannya apa? Oh ya. Monggo. Saya justru mau ngetes sampean kok. Jadi sebenarnya tuh rice bed tuh nggak kayak gini, rice bed tuh ditinggiin. Jadi kayak pot-pot gitu. Oke. Tapi berhubung ini kalau dibuat kayak gitu kayak penuh banget tempatnya. Jadi kita tanahnya ratakan sama jalan. Oh, siap. Harusnya ini lebih tinggi daripada jalan seharusnya. Tapi kita modifikasi karena kalau di gitu terlalu penuh. Nggak kayak lebih. Oh ya, saya mau tanya, kenapa harus selalu milih yang apa selada, kok enggak apa empon-empon? Maksudnya enggak kayak jahe, enggak kayak Supaya cepat aja soalnya mereka kan, Cepet ya, kan presentasinya harus hari ini. Padahal mulainya berapa 3 bulan lalu kan. Ada bisa kok. Bisa. Tergantung mau Ya, ini kan apa nih ini 30 hari. cabe ya, cabe ini kan belum jadi. Ini 90 hari ya, 3 bulanan ya ini ya. cabe. Wah, ini kelompok Selada kan berapa cuma nih 1 bulan, bagus 1 ini? bulan. Iya.
Kakak nepotisme. Teknologinya kita pakai Oh, mana. Wih, mana yang anak elektronya? Yang Dia sudah pulang karena ada kelas. oh gitu. Kita lihat. Jadi ini mesinnya, ESP-nya di dalam sini. Oh, Itu sensornya tuh di sini. Jadi ini kalau misalnya di tanahnya garing, ya kurang kan. lebih itu Natif kita harus ya. nyambungin ke wifi-nya ini dulu. Wifi-nya itu seperti ini. Ada F, kita sebutnya F. Sungguh canggih. Ya. Terus kita ubah ke websitenya kita. Nah, website ini membaca kelembapan tanahnya. Semakin dia mendekati 0, semakin kering dia. Semakin dia mendekati 100, semakin lembab dia. Jadi kalau misalnya ini di bawah 30%, dia akan otomatis nyemprot. Tapi karena kita ini buat manual, jadi kita bisa kontrol sendiri dari keran kita satu dan nyingkir keran dulu. dua. Coba tes. Oke. Timu. Sekarang testing untuk keran zona 1. Kita nyalakan. Tit. Otomatis nyala. Jadi kalau kita matikan, sekarang kita coba keran zona 2. Yang keluar akan sebelah sana. Wah, benar-benar smart farming. Jadi kalau kita misalnya mau nyalain 1 dan 2, Jadi nggak kena. Wih. Tapi di itu apa namanya autopilot bisa ya di di setel otomatis. Jadi kalau di bawah 30, dia akan otomatis dua-duanya nyala. 30 derajat 30%. atau persentase kekeringannya. Keringannya kalau di bawah 30%, dia akan otomatis nyala. Maksudnya 30% tuh Jadi kalau 0% dekat 0% itu kering. Kering gitu. total, Dibacanya 0. kering, ya. Kalau 100% 100% basah. lembab. Oke, dia. Ini kelompok berapa tah? Kelompok 1 boleh bintangnya ya. Satu. Ini sawi bakso nih, buat makan bakso nih. Mati nih, Kak. Mari kita lihat lagi. Kelompok 1 ini dari fakultas apa aja nih? Dari Fakultas Pertanian ini ada 2 orang. Ali Ini aslinya sama ini T. berarti nih. Nah, kalau saya itu dari TI. Saya pengen tahu di zaman anak-anak kalian ini milenial apa Gen Z ya? Maksudnya udah Gen Z. Gen Z ya. Gen Z Fakultas Pertanian itu visi kedepannya tuh apa sih? Apa bercocok tanam gitu? Soalnya gini, kita tahu ya IPB ya satu-satunya fakultas Universitas Pertanian nomor 1 di Indonesia lah ya. Itu pun lulusannya jadi ahli matematika, jadi fisik, jadi Malah nggak pertanian. nggak ada yang petani gitu loh. Saya bingung jurusan pertanian itu sebaiknya apa ditutup atau gimana? Setuju nggak kalau ditutup? Soalnya akhirnya kita impor beras, ya kan? Lebih baik jadi ahli ekonomi aja kan? Sekolah ekonomi, ahli ekonomi apa? Sekolah ekonomi aja diperkuat. Ya, gitu. Coba kasih tanggapan. Sebenarnya sih Pak bermanfaat, apalagi udah mulai Gen Z tuh pemikirannya udah malas bertani. Betul. Pengennya yang ke kantoran. Wah, Anda jujur berarti. Nah, iya benar kantoran. Kantoran. Maka di pertanian tuh justru banyakan usia yang udah nggak produktif. Mbah gitu ya. Jadi banyak justru banyak pengalian misal pada males ngurusin tanah, udah tua juga dijual aja. Ah, Jadi betul. perumahan, Jadi kan jadi praktisnya gudang. orang gitu pragmatis ya. Nah, itu makanya itu yang salah satu jadi kita pengimpor beras karena banyak peralihan lahan. Betul. Karena Jadi udah rumah tua, cucu-cucunya nggak mau nurusi, maunya kerja kantoran. Jadi sebenarnya ini prospeknya juga banyak. Kita nggak di bidang pertanian aja, kita bisa di bidang lanskap, arsitektur. Terus soalnya cutting dari FPB sendiri ada yang dari arsitektur juga, lulusan dia mengelola lapangan golf malahan. Itu dari Oke, pertanian landscaping juga. ya jadi ya. Terus ada yang juga kepala kebun-kebun karet, Oke. PTPN. Perkebunan ya, jatuh ke perkebunan ya. gitu. Untuk mungkin Oke. dorongan dari Gen Z tuh lebih mengintegrasikan lagi sama teknologi. Ya, siap, Jadi siap, siap. Gen Z kan juga tahu lah panas apa nggak suka panas begitu. Panja. Ya lebih sering main HP. Siap. Mungkin pengintegrasian sama bidang pertanian lebih didorong lagi. Kalau visinya sampean sendiri ketika memilih jurusan pertanian bukan misalnya FTI atau apa itu apa? Misalnya karena latar belakang keluarga atau apa? Saya jujur lebih suka ke lapangan. Karena Kalau saya senang saya kerja milih, lapangan ya. pertanian. Sebelum pertanian saya pilihnya tuh teknik gizi. Teknik Sebenarnya mau gizi. Tapi berhubung di UKSW ini akreditnya kurang bagus. Jadi saya peralihkan
ke Oke, yang pertanian. Ternyata di pertanian nggak hanya sekedar macul-macul aja di lahan. Ternyata kita juga main kultur jaringan di lab-lab juga seperti itu. siap. Oke, terima kasih. Dengan Mas siapa tadi nih? Mas Theophilus, Asalnya mana Mas ya? saya Semarang. Oh, Semarang. Iya. Dengan Mas? Mas Ale. Oke, sukses berdua ya Mas Makasih Ali. makasih, Pak. Oh, ini bisa. Misal nih siapa tahu mau buat Ini kok bayar pakai QRIS ya? siapa tahu we never know. Kita lihat yang kosongan dikit. Sampai situ juga enggak? Wah, Hidroponik ini. Misi. baru masih. Wah, sudah berbuah nih stroberinya, luar biasa. Ini scan ini untuk apa ini Mas? Oh ini Pak, kalau scan-nya untuk mengetahui dia punya kadar air dan juga dia punya suhu. Oh, scan ini ke aplikasi yang terkait dengan Iya ini. ini ya. Hidroponiknya nanti ada scan-nya itu butuh harus kasih masuk paspor sama wifi-nya dulu. Kita langsung coba dipegang kameranya. Ada deh sebentar. Kita coba guys. Jadi nyalain data dulu. Juga kontak tuh pakai wifi ini. Oh, pakai wifi. Oke, baik. Ataunya ini Pak boleh pakai yang ini ada Pak. SD. Sidangnya kecil-kecil. Alatnya di mana? Iya Pak, iya. Oke, kita bisa pantau nih teman-teman. Ada pertama kali PPM adalah konsentrasi nutrisi. Terus kemudian mode sistem manual. Manual apa? Oh, nyala hidupkan. Oh, mengontrol pengairannya gitu ya. Dan sebagainya. Jadi kalau dibuka begini nih orang bisa iseng minum tanpa password. Bisa ambil sini saingannya. Sebenarnya ada paspornya di sini, cuman yang punya inilah di sementara di sana. Jadi dibukain ini saya matiin ya bikin tuh. Ada lampu on grow. Kontrol lampu on. Itu lampunya. Iya Pak. Oh, situ. Oh iya, Soalnya kalau punya yang kami di sini orangnya lagi kerja. Oh, Bisa di scan nanti pakai itu. siap. Kayak gini kan. Karena di bukan password saya ngerjain dia. Ah, Kita gitu. on-off di sini. On-off. Oke deh, halo. Halo, Bapak, silakan. Kamu cantik sekali. Apa skincare-nya? Sedikit kamera. Dari fakultas apa? Saya dari pertanian, Pak. Wah, ini aslinya nih. Iya. Sampai saya. dari STI. Oh, Rangga. Apa lagi tuh? Elektronik. Oh, Elektronik. Kalian main Bang IS 32 ini? Atau enggak? Atau penggembira aja? Ya, nanya ya. Ada yang kamu bisa ceritakan nggak tentang Jadi ini Pak, kita ini pakai sistem IoT-nya ini sensor. Jadi nanti bisa dilihat PPM-nya itu berapa, terus EC-nya itu berapa, suhunya berapa, bisa dikontrol dari jarak jauh juga. Misal lagi bapaknya lagi bepergian nih gimana gitu, tapi mau ngecek nih tanamanku kurang nggak ya PPM-nya atau harus ditambahin nggak ya? PPM tuh apa sih? PPM-nya itu part per million. Jadi kalau di tanah itu kan kita pakainya NPK ya Pak. Bisa kita pakai dosis NPK-nya berapa? 15. Nah kalau di sini kita pakainya PPM. Jadi AB mix-nya ini, pakai ini. Ini kayak pengganti dari si Oh, kayak pupuk ya, keasaman. Endorse. Ini agak ya, buatan mana? kurang tahu sih Pak. Soalnya ini bisa pakai merek mana aja. Ini buat meningkatkan PPM ya tadi. Iya. PPM tadi ya. Nutrisinya tadi.
Nah, misal untuk tanaman sayuran ini ppm-nya misal 1000 sampai 1200 lah. Nanti kita bisa cek pakai alatnya. Buat apakah udah 1000 nih, apakah kurang atau gimana gitu. Jadi bisa ditambahin gitu Pak. Terus dari tanamannya sendiri, kita pakainya ada tanaman sayuran, ada tanaman hias juga. Multikultur ya. Iya. Terus ada mint juga dari herba, ada sirih. Terus ada strawberry, ada buahnya. Terus Ini min ya Mbak? Iya, ini mint. Ini min ini. Ada janda bolong. Ada strawberry-nya juga. Terus ada tanaman tomat juga, tomat biasa. Negara kita itu kan terkenal dengan lahannya yang luas. Iya. Tapi sampai kamu minta lihat dulu gini. Ini tuh sebenarnya kita Saya hanya tuh- ngetes presentasinya aja ya. Oh, iya. Benar salahnya Iya. tidak ada. Jadi kita ini kan sesuai mata kuliah kita. Ini pertanian perkotaan. Di Indonesia itu kan di perkotaan itu kan lahannya makin sempit. Kan? Kayak kekurangan lahan. Jadi untuk hidroponik vertikal ini kan dia nggak perlu banyak makan tempat gitu. Karena kan dia bisa bertingkat gitu. Jadi nggak banyak makan tempat. Jadi kalau di perkotaan selain buat nurunin suhunya yang tinggi itu, kita bisa juga memproduksi makanan sendiri, kayak sayuran sendiri. Jadi nggak usah menghemat biaya gitu Pak. Menambah oksigen. Iya, menambah oksigen juga. Iya, terus menghemat biaya juga. Kalau mau masak kan nggak usah beli nih. Ada. Strawberry tinggal ambil. Iya, strawberry tinggal ambil. Jadi kata kuncinya adalah pertanian perkotaan sehingga Iya. dibela-belain dengan alam. Tapi kalau misalnya di pedesaan tentunya nggak mesti sebegini ekstrim. Betul, kira-kira kamu siapa? Saya Reza. Nanti IG-nya di terus ini. Boleh, boleh. Kayaknya. Baiklah, terima kasih ini dari kelompok berapa? Kelompok 8. Baiklah, terima Terima kasih. kasih dan lupa bintangnya ya Bapak. Iya. Kita kontenkan juga nih. Untuk pertaniannya kan hidroponik horizontal. Jadi untuk di sini ada juga untuk teknologinya kita ada pakai sensor TDS untuk mengukur nutrisinya. Jadi nanti kita bisa masukin nutrisinya atau menambah nutrisinya secara bisa manual, Otomatis. tapi bisa juga Oke. dari HP. Bentar, pertanyaan pertama ini terima pembayaran QRIS ya? Nah di sini Iya, saya tahu scan. demo. Ini caranya untuk membuat ini, terus apa ada Aplikasinya lah, gitu ya. Teknologinya juga kita jelasin di situ. Oke. Di sini kita bisa setting di lewat wifi, nanti sambungin wifi teknologinya. Terus untuk ini ada settingan nutrisi. manual. Iya. Kalau untuk kontrol lampu ini juga bisa dilakukan. Tadi udah dari sana ya. Ini bisa dinyalain, bisa dimatiin juga. Terus kalau misal ini bisa kontrol nutrisi ya Bu. Kalau misal nanti ada batasnya nih, kalau kurang kan dia akan otomatis. Tapi kalau misal kita juga mau coba nih mau ngisi juga apa bisa juga. Ini ada Oh iya, pompanya itu nyala. Ini kita matiin dari sini juga bisa. Nah, apa namanya untuk jadwal lampunya sebenarnya dari jam 6 sampai jam 8 dibuat malam gitu ceritanya. Cuman karena ini demo kita bisa buat Manual. manualnya. Sebentar, ini namanya Pak Coy ya? Iya Pak Coy. Kalau Bu Coy mana? Ini Bu Coy. Sampean dari fakultas apa? Kalau saya dari Fakultas Elektro, Elektro. Fakultas Teknik Elektro, Oke, terus oke. teman saya ini dari FTI, ya. yang sebagian dari pertanian. Gini lah, kita kan nih konon dulu negara agraris ya. Sebenarnya kita negara agraris atau negara hukum ya, saya lupa. Oke. Industri yang kamu sedang kembangkan, tawarkan adalah berupa pendukung infrastruktur pertanian ya. Iya, dari Teknologi, teknologinya. IoT dan sebagainya. Oh. Ada pikiran untuk mengkomersialkannya nggak ke depan? Kalau kepikiran sih kepikiran ya Pak, karena
kayaknya tuh dibutuhkan, apalagi mungkin di daerah yang Sopeng itu kan banyak pertanian-pertanian, Ya, tapi tuh. Remotely gitu ya. iya, tapi itu kayak kurang SDM untuk teknologinya. Mungkin Iya. pertaniannya tuh udah oke, udah, tapi lebih effort gitu loh Bu. Lebih ke masih mencangkungnya tuh kan manual misal. Terus kalau penyiraman juga mungkin masih manual. Tapi kalau misal kita pakai teknologi kan bisa meringankan, tapi kita juga bisa kolaborasi dari cara mereka bertanam kan udah bagus. Jadi lebih di tingkatin lagi sih. Jadi akan dikomersialkan. Seperti kata Gibran, segala-gala pakai AI. Si paling ngerti AI. Oke. Iya semua. Ya saya sih berharap begini, banyak pameran ya di UKSW, dari Elektro, dari ini, dari mana. Itu Kolaborasi. kebanyakan itu hanya sampai taraf prototyping. Iya, betul. Why not terjun ke industri gitu. Ya memang kendalanya adalah harus ketemu dengan industri yang tepat gitu ya. Misalnya contoh aja, misalnya apa ya, misalnya Pertamina kebetulan dia punya proyek yang yang Pertamina Berhubungan mungkin ya kayak Pak gitu. ya. Jadi Berhubungan terus kita kok ngepasin. sampai sekarang ini memang penghubung antara edukasi dengan dengan research dengan research dengan industri itu masih tidak begitu Kurang ya, smooth Pak, ya, begitu. betul. Tapi sebenarnya sih oke kalau misal bisa kolaborasi, bisa lebih Ya, memajukan lagi sih harus Pak. kedepannya dosen-dosen dan kampus itu harus berorientasi begitu. Iya. Desainnya Kalau untuk lampu di waktunya. Tapi kalau misal sensor bisa juga Bu. Tapi kan ada Ibu dan Bapak ini dari UKSW dosen? Iya, dosen. Dosen apa Pak? Saya dosen pengajarnya mereka. Pertanian? Ya, pengampunya ini yang mata kuliah ini. Oke. Saya dosen agrotek. Masih muda sekali ya. Ya, masih. Umur berapa? Status? Oh, jangan ditanya umur. Ini saya yang membimbing mahasiswanya. Bagus. Yang mengajar mereka. Ya. Pak, saya pengunjung ya, pengunjung Oh, ya. biasa. Saya sering menghadiri Oh, ya. UKSW punya event ya, Oh, dari ya, Elektro, ya, ya. pameran robot. Oh, ya, saya ini. karena suka keramaian, suka Oh, event ya. happening gitu. Ya. Cuma saya sangat menyayangkan akhirnya penelitian anak-anak itu terbatas sampai ke tugas atau ke riset saja atau Oh, ya. prototyping. Ya. Tapi memang susah sampai menjadi industri Pak ya. Ya. Itu gimana pandangan Bapak tuh Pak? Sebenarnya kalau dibilang susah sampai ke industri sebenarnya enggak juga. Kalau di pertanian, kalau pertanian base-nya itu sebenarnya kan itu semuanya kami desain untuk ke industri. Ke industri ya. Mahasiswanya belajar nutrisi dan sebagainya itu desainnya ke nutrisi. Misal kalau pemupukan dan sebagainya itu memang didesain ke nutrisi. Tapi permasalahannya apakah teknologi dari kami itu akan diadopsi sama pasar dan sebagainya itu kan tergantung pasarnya sekarang. Apakah mahasiswa itu bisa fit nih dengan pasar, misalnya kan kalau di pasar hidroponik ini kan dan sebagainya kan mereka butuh desain yang lebih banyak. Nah untuk ini memang kami desain harus kalau tahun lalu kami juga melakukan expo. Tahun lalu kami melakukan expo hanya prototipe sederhana. Nah kalau sekarang itu kami langsung memang buat prototipe tapi masuk ke bentuk yang bisa masuk ke pasar. Kayak seperti ini kan hidroponik ini sebenarnya model ini kan nggak kecil lagi ya. Jadi kalau masyarakat pengen mau buat dan lain sebagainya juga sudah bisa. Hubungi siapa gitu ya? Nah, hubunginya sebenarnya ke fakultas ya kayak tahun lalu, dan ada yang juga beberapa yang kemarin sampai yang expo kami itu juga sampai dilirik oleh pasar, bukan pasar dalam tanda kutip langsung industri Maksudnya besar ya. ada industri yang menghubungi. Ada. Misalnya bagus. dari itu kemarin dari PKK tingkat wali kota, tingkat kota Salatiga itu untuk mendesain desain urban farming yang di Pancuran sama Kalitaman. Itu kami juga. Oh, pernah dapat proyek di situ. Oh, Bukan lumayan. proyek ya, tapi untuk pengabdian. Pengabdian, Terus ada juga yang sekarang sedang di Pekalongan untuk urban farming mereka. Memang kalau didesain harus menyesuaikan dengan pasar kan, kita harus lihat dari sisi mana dulu. Soalnya kan mahasiswa harus belajar dari akademisnya aja ya, ilmunya juga.
Kalau dari pasar kan semuanya teori, praktik dan lain sebagainya. Jadi itu yang kamu. Iya, iya. Jadi memang tantangan kampus itu adalah menghubungkan antara riset dengan industri. Teori dengan Teori praktiknya. dengan praktek, betul, Pak. Kadang-kadang kan teori di kelas itu nggak sesuai dengan yang dibutuhkan di Lapangan, lapangannya. betul. Tapi ini didesain sedemikian rupa apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar. Sebenarnya kan di pasar itu kan butuhnya kalau misalnya hidroponik sederhana kan nggak apa-apa ya. Tapi kan di pasar itu kan butuh juga misalnya saya mau udah desain hidroponik tapi saya nggak mau tiap hari itu mantau ini PPM-nya berapa dan sebagainya. Nah ini yang disediakan inovasi oleh mahasiswa dan teknik dan sebagainya itu kita bisa dari jarak jauh itu sudah bisa tahu oh nutrisinya kurang dan sebagainya. Nah malah ada juga yang tadi yang di aquaponik itu mungkin bapak boleh ke sana ya. Aquaponik itu kan tadi karena pakannya itu kurang dan sebagainya ada sensor dan sebagainya. Oh dia langsung otomatis kasih pakan dan sebagainya. Jadi nggak setiap hari kita kontrol. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas wawasannya. FPB. Esa, apa berapa? Website sendiri di sini ada suhu udaranya panas sekali Panas Ibu, sekali ya, 44,8 suhu udaranya sendiri. Kelembabannya kami pakai sensor kelembaban yang ditanam di tanah. Lalu ada cahaya-cahayanya itu kurang karena kan seharusnya di dalam ruangan ya Ibu, karena ini di luar ruangan jadinya itu. Nah, lalu ini ada pompa 1 dan pompa 2. Untuk pompa 1 dan pompa 2 sendiri itu ada di sebelah sana. Itu untuk mengatur biaya irigasi tetesnya, irigasi yang di samping. Di sini bisa otomatis mati. Nah, mati. Bisa langsung. Nah, untuk ini sendiri ada jarak beberapa jaraknya. Di kalau dari wifi sendiri kan program itu mengeluarkan wifi-nya ya. Itu sekitar 10 kayak wifi biasa. Tapi juga bisa dikontrol dari beberapa kilometer. Nah, misal kita berada di lingkungan sini, nah, iya, betul, bisa. Lalu selanjutnya kita nggak cuma memperhatikan untuk tanamannya juga, untuk ikannya juga kami pakai pakan ikan otomatis. Kita coba, ya.